Pemirsa, meski rencananya baru besok siswa bermasalah dikirim ke barak militer untuk dibina, ternyata sudah ada 39 anak di Kabupaten Purwakarta yang mulai dibina hari ini. 39 anak tiba di markas Resimen Armet 1 Kostrad di Purwakarta Kamis siang dengan diantar orang tua masing-masing serta Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjang. Anak-anak yang dikirim ke barak militer ini merupakan anak yang sering tawuran dan sering bolos sekolah. Mereka akan dibina selama 2 pekan. Para orang tua mengaku tidak keberatan anak-anaknya menjalani pendidikan di barak militer karena sudah tidak sanggup lagi mendidik anaknya. Zainal Andreas, jangan ngamuk. oleh kakak pembina yang ada di Takut gimana enggak? Karena ya enak dibawa sini karena anak saya itu udah bisa dididik, kan suruh sholat susah, sekolah juga susah, yang ada kenakalan. Jadi mudah-mudahan dibawa sini gitu, ada hikmahnya. Gitu. Yang dimulai lagi yang baik. Supaya lebih baik gitu ya? Iya, cuma susah. Sebelumnya udah pusing ngedidiknya, Bu? Sama aja pusing. Bagi orang tua kan mau yang baik ke anak ya, kena nggak didengar, ya udah kalau bawa ke sini ya apa-apa, ya tidur aja. Para siswa bermasalah di Jawa Barat tampaknya harus bersiap dibina di barak militer yang rencananya dimulai 2 Mei besok. Namun langkah ekstrim yang diambil Gubernur Jawa Barat ini masih menimbulkan polemik. DPR meminta rencana ini dikaji lebih mendalam sebelum diterapkan. Saat nasihat tak lagi mempan dan anak-anak usia sekolah tidak bisa dikendalikan, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memilih untuk mengirimnya ke barak militer. Mulai 2 Mei, Jawa Barat memberlakukan program pembinaan khusus bagi siswa yang dianggap nakal. Masalahnya seperti apa misalnya definisinya? Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. Deddy memastikan anak-anak yang dikirim ke barak militer bukan untuk latihan militer. Mereka tetap belajar seperti biasa, namun pola hidupnya yang diubah. Dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. 1, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. 2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli, latihan baris berbaris, push up, sit up. Yang itu saya lakukan dulu ketika SMA. Hari Senin Kamisnya diajarin puasa Senin Kamis. Setelah maghrib mereka belajar mengaji bagi muslim. Kan bagus. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti enggan berkomentar dengan usulan Deddy Mulyadi yang mau membina siswa bermasalah di Jawa Barat di barak militer. Nanti siswa yang bermasalah yang dianggap nakal gitu akan dibawa ke barak TNI, dibawa ke barak untuk pendidikan karakter. Nah, saya no komen lah soal Kang Demul. Ya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga meminta rencana Deddy itu dikaji lebih mendalam sebelum benar-benar diterapkan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat. Tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian.
Rencananya siswa yang bermasalah akan mengikuti pembinaan di barak militer selama 6 bulan hingga 1 tahun. Gubernur Jawa Barat mengklaim sudah ada beberapa daerah yang siap. Perjanjian kerjasama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah diteken. Tim Liputan Metro TV. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pendidikan disiplin di barak militer bukanlah hal baru dan ada kurikulumnya. Ia juga mengingatkan negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan warga negaranya harus ikut wajib militer. Jadi di Rindam itu sudah ada kurikulum. Apakah itu disesuaikan dengan budget dari si perusahaan atau si yang mau berkomitmen dengan TNI. Misalnya 10 hari kurikulumnya seperti ini gitu. Materinya apa saja gitu. Kebanyakan disiplin bangun pagi, bagaimana cara membersihkan tempat tidur gitu aja. Iya, seperti itu. Kemudian sebelum itu biasanya ibadah bersama-sama sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia memanfaatkan waktu dengan efektif efisien. Jam 7 sudah apel, dicek kerapihannya, sepatunya disemir enggak, gitu lah. Tapi bukan berarti ini mengarah ke militeristik gitu ya Pak? Bapak membantah itu Pak, bahwa mungkin aturan itu seperti... Jadi jangan terlalu berlebihan ya. Tapi tadi artinya siap ya? Ini ingat ya, di negara yang maju itu semuanya warga negaranya itu wajib militer. Karena berpikirnya seperti itu saja. Ya, Singapura, Korea, semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.